Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Selawat teriring salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Baginda Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati dosen pengampu media pembelajaran Bapak Fajri Arif Wibawa, SPD MPD, dan Bapak Desi Budiono, SPD MPD. Dan tak lupa pada teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teknik Memilih Media Pembelajaran. Marilah langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Nadia Lailatul Umaroh. Pada beliau dipersilahkan. Oke, baik, saya pemateri pertama, yaitu prosedur pemilihan media. Dalam memilih media secara umum terbagi menjadi 3, itu menurut Arif Sadiman 2012. Beliau mengemukakan 3 format tersebut, yaitu format flowchart, metrik, dan checklist. Yang pertama itu ada format flow. Model ini menggunakan eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan suatu media pembelajaran yang akan digunakan. Format ini berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah kaset dan video. Apabila tujuan pembelajaran tidak pada penguasaan sikap namun verbal, maka pemilihannya apakah bersifat visual atau tidak. Jika visual, maka media yang cocok adalah teks bergambar, film bingkai, film rangkai. Apabila tidak dalam bentuk visual, maka pemilihannya yaitu seperti audio dengan media cetak. Yang kedua itu ada format matriks. Format ini berbentuk kolom yang mengaitkan dan mencocokkan satu variabel media dengan variabel lainnya. Misalnya nih, seperti media yang akan dipilih dilihat kondisinya dengan variabel lain, seperti sifatnya, kelebihannya, fungsinya, penggunaannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada format checklist. Format evaluasi terhadap media dapat menggunakan checklist. Sesuai dengan istilahnya checklist, maka kita tinggal memberi penilaian dengan memberi tanda dan memberi nilai pada rentang pemilihan media. Menggunakan format ini cukuplah mudah. Kita tinggal mengisi data yang tersedia, memilih media yang dievaluasi seperti film, video, slide, buku, dan lain-lain, dan melingkari nomor skala yang mendekati penilaian kebutuhan media kita. Format ini dapat disesuaikan dengan keperluan produksi media yang kita gunakan. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Dalam menentukan media pembelajaran yang akan dipakai dalam proses belajar mengajar, pertama-tama seorang guru harus mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada, dengan mengingat kemampuan dan karakteristik media yang akan dipilihnya. Dalam pemilihan media, salah satu cara yang dapat digunakan untuk memilih yaitu menggunakan metrik. Selain dari itu, dapat dikemukakan pula bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan media antara lain adalah yaitu A. Tujuan instruksional yang ingin dicapai, B. Karakteristik siswa, C. Jenis rangsangan belajar yang ingin audio atau visual, keadaan latar atau lingkungan, dan gerak atau diam, D. Ketersediaan sumber setempat, E. Apakah media siap pakai ataukah media rancang,
F. Kepraktisan dan ketahanan media. G. Efektivitas biaya dalam jangka waktu panjang. Baiklah, saya melanjutkan materi yang C, yaitu memilih media pembelajaran ekonomi. Proses belajar mengajar merupakan salah satu proses suatu komunikasi yang di dalamnya terjadi suatu timbal balik antar guru dan siswa. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa adanya bantuan sarana penyampaian pesan atau media. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan suatu media pembelajaran untuk mempermudah dalam menyampaikan materi. Jadi dalam seorang guru dalam menyampaikan materi itu ada metode, ada cara untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan agar mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang akan kita sampaikan. Tentunya tidak hanya siswa dapat memahami, tetapi dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi peserta didik. Maka dari itu pentingnya memilih media pembelajaran. Selanjutnya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim pesan ke menerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa. Sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar tadi, media pembelajaran dapat digunakan di berbagai cabang ilmu sesuai dengan karakteristik masing-masing. Jadi, dalam guru menjelaskan materi yang akan disampaikan harus ada timbal balik, harus ada rangsangan kepada siswa. Ketika guru menyampaikan materi, ada timbal balik dari peserta didik ke pendidik agar materi yang disampaikan itu dapat dimengerti dengan baik. Alhamdulillah, materi sudah kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat yang lebih luas serta pengetahuan yang semakin berkualitas. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Segenggam berlian untuk kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.